Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video untuk perkuliahan Fisika Dasar 2 ya. Setelah di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai gaya Coulomb dan juga medan listrik. Maka di pertemuan kali ini kita akan membahas masih mengenai medan listrik ya, terutama adalah mengenai hukum Gauss. Nah, eh, kita telah membahas mengenai bagaimana medan listrik dihasilkan atau bagaimana besarnya medan listrik yang diakibatkan oleh sebuah muatan titik ya. Nah, pertanyaannya bagaimana jika lebih dari satu muatan titik gitu kan sudah dibahas juga di video-video sebelumnya, yaitu kita menggunakan prinsip superposisi atau penjumlahan ya, bahwa besarnya medan listrik yang dihasilkan di satu titik oleh lebih dari satu muatan titik ya tinggal kita jumlahkan saja gitu ya. Medan oleh partikel satu dan medan oleh partikel 2 gitu. Tinggal kita jumlahkan, dapatlah kita medan totalnya. Nah, namun bagaimana jika partikelnya itu sangat banyak gitu ya, bukan satu titik, dua titik, tapi dia membentuk sebuah benda gitu. Sebagai benda istilahnya itu benda kontinu gitu. Misalkan, bagaimana medan listrik di sekitar sebuah bola yang bermuatan listrik gitu, atau bagaimana medan listrik di sekitaran, sebuah keping itu yang bermuatan listrik. Nah, itu akan sulit. Sebenarnya bisa juga sih, dengan, metode tadi penjumlahan-penjumlahan akhirnya kita gunakan integral. Nah, tapi kita bisa lebih mudah lagi gitu ya dalam menentukan besarnya medan listrik itu dengan bantuan dari hukum Gauss ya. Jadi fungsi dari hukum Gauss ini atau kegunaan kita mempelajari hukum Gauss ini adalah kita dapat menentukan besarnya medan listrik di sekitar sebuah benda yang bermuatan atau sebuah benda kontinu gitu ya, atau muatan listrik kontinu gitu dari benda yang kontinu gitu, bukan lagi partikel gitu. Nah, sebelum itu kita akan membahas lagi mengenai yang namanya medan listrik, kemudian mengenai flux listrik gitu ya. Kita mempelajari mengenai flux listrik dan kemudian kita mempelajari tentang hukum Gauss. Kemudian nanti di akhir kita akan bagaimana mengaplikasikan hukum Gauss ini kepada menghitung ya, pada menghitung medan listrik di sekitaran muatan kontinu ya. Nah, kita bahas lagi yang namanya garis medan listrik ya. Nah, garis medan listrik sudah dibahas ya, diperkenalkan oleh Michael Faraday yang memperkenalkan konsep-konsep garis-garis medan listrik gitu ya, bahwa arahnya itu adalah searah dengan gaya yang dialami oleh muatan positif ya. Jadi kalau misalkan kita memiliki muatan positif, kita letakkan di sekitar muatan positif lain, maka muatan positif ini akan tertolak gitu ya. Nah, arah dari medan listrik atau dari garis-garis medan listrik itu juga sama dengan arah tolakan tadi. Artinya pada muatan positif itu medan listriknya itu arahnya keluar gitu ya. Dan sebaliknya, kalau pada muatan negatif, arah dari medan listriknya itu justru menuju muatan gitu ya. Jadi, arah dari medan listrik itu keluar dari muatan positif dan memasuki dari yang namanya muatan negatif gitu ya. Ya, seperti itu bahwa dalam ruang di sekitar benda bermuatan gitu ya, bermuatan listrik itu digambarkan dipenuhi dengan garis-garis atau dipenuhi oleh garis-garis gaya gitu atau lines of force. Nah, arahnya medan listrik di suatu titik itu searah dengan garis singgung dari titik tersebut gitu ya. Katakanlah gitu, kita memiliki dua buah muatan gitu, di mana di sekitarnya ada garis-garis medan listrik gitu ya. Ada garis-garis medan listrik yang keluar dari muatan positif, kemudian dia memasuki muatan negatif. Nah, kemudian kalau ditanya nih, di satu titik tertentu, di suatu titik yang spesifik gitu di mana gitu, kemanakah arahnya gitu ya. Nah itu tergantung, tergantung arah garis-garis medan listriknya itu sedang kemana. Ya contohnya di titik E ini.
ya. Atau bukan titik E, misalkan di titik ini. Nah, di titik ini arah dari medan listriknya itu seperti ini. Kenapa? Karena dia garis singgung dari kurva yang ini nih. Garis singgung dari garis medan listrik yang ini itu adalah yang ini ya. Garis singgung itu adalah garis yang memotong dia di satu titik aja gitu ya. Itu di sini. Nah, artinya medan listriknya di arah situ di sini. Ya berarti kalau di sini arahnya medan listriknya ke sana. Kalau di sini berarti ke sana. Kalau di sini berarti ke atas gitu. Kalau di sini berarti ke atas juga. Kalau di sini berarti ke bawah. Gitu artinya medan listrik ini searah dengan garis-garis medan listrik ini ya. Garis singgung dari garis-garis ini. Nah, arah garis medan listrik itu menunjukkan arah gaya pada muatan positif. Ya, itu tadi sudah dibahas ya, bahwa kalau pada muatan positif itu ada gaya listrik. Nah, arah dari gaya listrik itu sama dengan arah medan listrik di titik tersebut gitu. Ya, besar medan listrik itu ditentukan oleh rapat garis gaya persatuan luas. Jadi, semakin rapat garis-garis medan listrik ini atau garis-garis gaya listrik ini, maka kita katakan medan atau ya memang medan listrik di titik tersebut itu semakin kuat ya. Nah, ini bisa kita pahami dari persamaan, misalkan kita bahas mengenai medan listrik oleh muatan titik ya, seperti yang pada gambar ini, itu oleh muatan titik. Itu kan besarnya kemarin K, di mana K itu 9 kali 10 pangkat 9 Ki per R kuadrat ya. Artinya dia berbanding terbalik secara kuadratik dengan jarak. Ya, artinya semakin jauh dari muatannya ya, semakin jauh dari muatan maka medan listrik semakin lemah secara kuadratik. Nah, di sini terlihat nih, semakin jauh dari muatan maka ini kan bakal semakin renggang. Makin jauh lagi dia makin renggang lagi ya. Artinya medan listriknya juga semakin lemah gitu ya. Tapi semakin dekat dengan muatan, ini kan semakin rapat nih garis-garisnya. Artinya dia semakin kuat. Jadi kerapatan garis-garis gaya listrik atau garis-garis medan listrik ini itu menunjukkan kuatnya medan listrik. Semakin rapat, artinya dia semakin kuat ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai flux ya. Apa sih yang disebut dengan konsep flux listrik ya? Nah, konsep flux itu berkaitan dengan suatu besaran pada suatu permukaan tertentu ya, yaitu besarnya medan ya. Ini ada medan-medan listrik nih yang menembus ya, yang menembus suatu permukaan itu secara tegak lurus ya. Jadi flux listrik itu berkaitan dengan banyaknya garis-garis medan listrik yang memasuki suatu bidang, suatu permukaan itu dia secara tegak lurus ya. Jadi flux listrik atau electric flux menyatakan medan listrik yang menembus dalam arah tegak lurus pada suatu permukaan ya. Nah, ilustrasi flux listrik itu akan lebih mudah dipahami ya kalau kita menggunakan penggambaran visual medan listrik yang menembus ya. Penggambaran medan listrik yang berupa garis-garis atau anak panah ini ya. Semakin banyak garis-garis medan listrik yang menembus permukaan ini, maka kita katakan flux listriknya itu semakin besar gitu ya. Nah, begitu ya. Jadi ada sebuah permukaan, kemudian ada garis-garis medan listrik yang menembus atau ada medan listrik yang menembus dari uh, permukaan tersebut gitu ya. Itu disebut dengan flux listrik ya. Jadi definisinya adalah perkalian skalar antara vektor kuat medan listrik ya. Ini nih medan listrik. Perkalian skalar itu artinya perkalian dot ya. Kalau perkalian vektor itu perkalian cross gitu. Jadi perkalian dot. Jadi antara medan listrik, vektor medan listrik dengan vektor luas permukaan ya. Nah, jadi luas ini direpresentasikan dengan ini ya, A ini nih. Jadi medannya, jadi flux listrik yang melewati sebuah permukaan itu definisinya flux sama dengan E kali A gitu ya. Berapa besar medannya dikali dengan berapa luasnya. Nah, luas ini tentu saja kalau dia tidak tegak lurus antara medan dengan A ini, dia membentuk sudut theta gitu ya. Berarti kita kalikan, jadi dia jadi EA cos theta gitu ya.
Nah, perlu diperhatikan bahwa yang namanya theta itu bukan sudut antara medan listrik dengan luasnya, bukan. Tapi antara medan listrik dengan vektor luasnya atau dengan garis normalnya gitu. Kan kalau ini luasan, garis normal itu garis yang tegak lurus ya dengan luasan. Jadi garis normalnya garis yang ini. Nah, sudut theta ini bukan antara medan dengan luasan, tapi medan dengan garis normal dari luasan ini gitu ya. Jadi EA cos theta ya, di mana A itu adalah luas permukaannya, sedangkan theta itu adalah sudut yang dibentuk antara medan listrik dengan vektor luas permukaan ya. Kalau di gambar yang tadi, nah ini coba lihat, ini ada luas nih, ada luas kemudian ditembus oleh medan listrik gitu ya. Dia ditembus oleh medan listrik. Nah, sudut theta yang dimaksud antara luas ini kan ada garis normalnya. Ya kan, garis normal itu garis yang tegak lurus dengan luasan ini kan ya. Nah, jadi sudut theta yang dimaksud adalah antara medan listrik dengan garis normal itu tadi. Jadi sudutnya yang ini, yang theta ini ya. Itu diperhatikan ya, bahwa theta itu adalah sudut yang dibentuk antara medan listrik dengan vektor luas, bukan dengan luasnya, tapi dengan vektor luasnya, yaitu dengan garis normalnya. Seperti itu ya. Supaya menambah pemahaman, mari kita kerjakan satu contoh soal ya. Nah, katanya terdapat sebuah persegi panjang ya. Terdapat sebuah persegi panjang, panjangnya 30 cm dan lebarnya itu adalah 20 cm ya. Bila terdapat medan homogen ya, terdapat medan homogen yang menembus luasan ini sebesar 200 Newton per Coulomb dan arahnya itu membentuk 30 derajat ya. 30 derajat terhadap bidang. Oh, ini salah. Ini bukan 60. Ini 30 ya. Ini 30 derajat terhadap bidang. Nah, maka tentukan fluksnya gitu ya. Jadi ini salah ya. Ini bukan 60, ini 30. Ini arahnya membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang. Jadi antara medan dengan bidang itu sudutnya 30 derajat. Nah, artinya sebelah sini tetanya adalah 60 derajat gitu ya. Jadi luas perseginya kita hitung ya. Si panjang dan lebarnya kita rubah dulu dia ke meter ya. Jadinya 30 cm jadinya 0,3 meter dan 20 cm jadinya adalah 0,2 meter. Nah, perkaliannya berarti 0,3 meter dikali dengan 0,2 meter jadinya adalah 0,06 meter kuadrat gitu ya. Nah, sementara flux listrik itu kan perkalian skalar ya antara E dengan A, jadinya kalau dia membentuk sudut, jadi kita kali dia dengan cos theta ya. Jadi EA cos theta. Nah, ingat katanya medannya itu membentuk sudut 30 derajat. Ini salah ya. Ini bukan 60, ini 30. Antara medan dengan bidang itu 30 derajat. Artinya antara medan dengan garis normal bidang atau dengan vektor luasnya itu ya 60 karena di sininya 30. Ini salah, ini 30. Kalau 30 berarti di sininya adalah 60. Maka cos theta yang dimaksud adalah sudut antara medan ini dengan garis normal ini yaitu 60 derajat. Yang ini 60 derajat ya. Yang ini 30, yang ini 60. Karena kan ini tegak lurus itu 90 derajat kan. 90 derajat berarti kalau ini 30 maka ini 60. Jadi cos theta-nya adalah cos 60 ya, di mana medannya adalah 200, luasnya adalah 0,06, sedangkan cos 60 itu adalah setengah ya. Jadi 200 dikali 0,06 dikali dengan setengah itu dapatlah kita 6 Weber ya. Itu adalah satuan dari medan listrik. Dari flux listrik. Nah, gimana kalau permukaan yang ditembus oleh medan itu terdiri dari sejumlah segmen? Karena permukaan yang dimaksud itu tidak selalu berbentuk bidang datar ya. Kalau bidang datar seperti tadi, mudah buat kita mencari garis normalnya. Artinya kita dapat mencari sudutnya berapa, itu mudah. Nah, tapi
kebanyakan bentuk-bentuk geometris kan nggak berbentuk lurus gitu, nggak berbentuk, bukan lurus, bidang datar gitu ya. Bagaimana jika dia terdiri dari sejumlah segmen gitu? Maka flux totalnya itu sama dengan jumlah flux pada masing-masing segmen. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi kita memiliki sebuah bongkahan, katakanlah begitu ya. Katakanlah kita memiliki sebuah bongkahan, di mana bongkahan ini pasti dia terdiri dari beberapa luasan ya. Ada luasan sebelah sini, ada luasan sebelah sini, ada luasan sebelah sini, dan seterusnya begitu ya. Eh, kita memiliki sebuah bongkahan. Nah, kemudian bagaimana flux flux listriknya dari kalau misalkan ada garis-garis nih, ada garis-garis gaya listrik atau garis-garis medan listrik yang menembus dari bongkahan ini gitu ya. Maka flux listriknya itu kan jadi gini, ada satu garis gaya listrik dia menembus suatu permukaan. Nah, fluxnya kan berarti E kali A kali A itu adalah luas dari permukaan ini ya, dikali dengan sudut antara E1 dengan normal dari luas ini. Jadi EA kali cos theta 1 gitu ya. Kemudian ini ada bidang yang kedua nih. Berarti E2 berapa garis gaya yang memasuki bidang 2, kemudian dikali dengan luas dari bidang 2 ini, dikali dengan cos dari sudutnya ini, cos theta 2. Jadi, nah itu semua kan ada flux-fluxnya ya. Nah, tinggal dijumlah semua. Jadi, flux total dari kesemuanya ini, kita tinggal menjumlahkan ya. Kita tinggal menjumlahkan dari flux dari masing-masing. Jadi, flux total itu sama dengan flux 1 ditambah flux 2 ditambah flux 3 ditambah flux 4 dan seterusnya gitu ya. Karena flux itu pengertiannya adalah perkalian skalar ya atau perkalian dot antara E dan A. Jadi ya udah jadinya E1 kali A1 tambah E2 kali A2 tambah E3 kali A3 dan seterusnya gitu ya. Maka kalau dihitung secara skalar jadinya E1 A1 cos theta 1 tambah E2 A2 cos theta 2 ditambah E3 A3 cos theta 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi kita jumlah ya dari misalkan jumlahnya adalah n gitu ya, kita jumlah dari i sama dengan 1 hingga i sama dengan n, ei kali ai gitu ya, atau ei kali ai kali cos theta i gitu ya, atau ini sama dengan integral, jadi integral e cos theta kali dengan dA. Nah itu ya, itu adalah pengertian mengenai flux. Jadi flux itu adalah menyatakan besarnya garis-garis medan listrik atau garis-garis gaya listrik yang memasuki sebuah bidang secara tegak lurus ya. Di mana besarnya adalah perkalian antara medan dengan luasnya ya. Kalau membentuk sudut berarti dikali dengan cos theta ya. Di mana theta itu adalah sudut yang dibentuk antara luas dengan garis normal. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hukum Gauss ya. Mengenai hukum Gauss. Nah, jadi hukum Gauss ini menyatakan bahwa jumlah garis-garis gaya yang keluar gitu ya, atau flux listrik total gitu dari suatu permukaan yang tertutup itu sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut gitu. Jadi begini, katakanlah kita memiliki sebuah permukaan tertutup ya. Ini kita memiliki sebuah permukaan tertutup, katakanlah dia seperti ubi gitu ya, seperti ubi gitu. Nah, dari permukaan tertutup ini, itu kan keluar garis-garis gaya listrik ya, garis-garis gaya listrik atau menembuslah suatu garis-garis gaya listrik. Nah, kalau di dalam di dalam permukaan tertutup ini eh, semakin banyak muatannya gitu ya. Kalau di dalam permukaan tertutup ini makin banyak muatan listriknya, maka tentu saja garis-garis medan listrik yang keluar dari permukaan ini itu juga semakin banyak gitu ya. Nah, itu, maka itu adalah pernyataan dari hukum Gauss. Maka ini cukup masuk akal ya bahwa garis-garis medan listrik yang keluar gitu ya, atau flux listrik yang keluar dari permukaan tertutup itu pasti berbanding lurus dengan banyaknya jumlah muatan yang eh, yang
dilingkupi gitu oleh muatan atau permukaan tertutup itu tadi. Nah, katakanlah eh, di dalam permukaan tertutup ini tidak ada medan listrik gitu, katakanlah seperti itu ya. Katakanlah tidak ada medan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup ini. Maka ada nggak flux yang keluar? Tergantung. Kalau misalkan ada garis gada medan listrik dari luar menembus flux itu ya ada. Ya, tapi itu jumlahnya nol. Kenapa? Karena ada flux yang masuk, ada flux yang keluar. Kalau di jumlah nol gitu. Misalkan yang masuk plus 5, yang keluar min 5, jadinya nol. Nah, tapi kalau misalkan jadinya artinya apa? Artinya fluxnya ketika tidak ada muatan di dalam permukaan tertutup, jumlah fluxnya adalah nol walaupun ada medan listrik gitu. Ya, walaupun ada medan listrik yang melewati dari permukaan tertutup tersebut, tapi secara jumlah dia nol. Tapi kalau di dalamnya ada muatan listrik, katakanlah muatan positif gitu ya. Katakanlah muatan positif, eh, maka jumlah garis-garis gayanya itu bahkan lebih banyak yang keluar daripada yang masuk gitu. Ya, yang masuk oleh muatan lain, misalkan muatan positif lain, yang keluar oleh muatan yang di dalam permukaan ini tadi. Jadi sekali lagi, semakin banyak muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup, semakin besar flux yang keluar dari permukaan tertutup tersebut gitu. Ya, jadi per apa? Secara matematis dia ditulis seperti ini. Integral dari E dA itu sama dengan sigma Q per epsilon 0 gitu ya. Nah, eh, dengan epsilon 0 ini nilainya tetap ya untuk ruang hampa itu sekitar 8,85 kali 10 pangkat min 12 gitu ya. Nah, si dA ini itu kan flux ya. Itu integral tertutup itu artinya flux yang keluar dari permukaan tertutup ini gitu ya. Kan integral EDA tadi kan flux ya. Jadi kalau integral tertutup dari EDA berarti flux yang keluar dari permukaan tertutup ini sama dengan sigma Q. Nah, artinya sebanding dengan banyaknya Q atau sebanding dengan banyaknya muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut gitu ya. Nah, atau kita bisa tulis integral tertutup dari E cos theta dA itu sama dengan sigma Q per epsilon 0. Nah, ini adalah hukum yang dirumuskan oleh Carl Friedrich Gauss ya, yang hidup di abad ke-18 ya. Dia hidup dari awal ke abad ke-18 hingga pertengahan abad 19 ya. Nah, perumusan hukum Gauss ini itu berguna bagi kita untuk menentukan besarnya medan listrik yang diakibatkan oleh uh, muatan-muatan kontinu gitu ya. Dia bukan muatan titik tapi muatan kontinu. Kalau muatan titik gampang ya. Kita kemarin sudah menghitung tuh bagaimana jika satu titik menghasilkan medan listrik, dua titik menghasilkan medan listrik, kalau tiga ya tinggal dijumlah semua. Tapi kalau muatannya berupa muatan kontinu, misalkan sebuah bola atau sebuah kawat gitu, maka ini lebih memudahkan kita. Nah, itu tadi mengenai hukum Gauss ya, yang menyatakan bahwa besarnya garis-garis medan listrik yang keluar dari sebuah permukaan tertutup itu sebanding dengan jumlah muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Nah, sekarang kita akan menggunakan hukum Gauss ini dalam menentukan ya, dalam menentukan besarnya medan listrik yang diakibatkan oleh berbagai jenis muatan ya. Yang paling sederhana oleh muatan titik dulu nih, biar kita bandingkan dengan yang kemarin. Apakah hasilnya sama nggak nih? Ya, pada muatan titik gitu ya. Nah, katakanlah kita memiliki sebuah muatan titik ya. Katakanlah kita memiliki sebuah muatan titik. Muatan titik ini Q, katakanlah begitu. Kemudian kita ingin tahu besarnya medan listrik di suatu titik yang berjarak R gitu dari titik tersebut gitu. Kemarin kan kita sudah tahu besarnya adalah 1/4 pi n epsilon 0 ya, yang mana itu nilainya adalah K, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 kali Q per R kuadrat gitu kan ya kemarin ya. Nah, apakah hasilnya sama nggak nih? Nah, jadi kalau kita memiliki sebuah muatan titik, kita buat dulu permukaan tertutupnya apa gitu. Kalau muatannya adalah muatan titik, maka permukaan tertutupnya yang gampang itu adalah yang simetris ya. Jadi permukaan tutup
permukaan tertutup yang simetris itu adalah bola. Ya, kenapa? Karena kalau kita buat sebuah bola, maka gampang. Karena gini, jarak dari titik tersebut ke bola ini itu ke segala arah itu sama. Yang mana itu sama dengan jari-jari bola gitu ya. Kita buat permukaan tertutupnya itu adalah sebuah bola gitu ya. Sebuah bola yang berjari-jari R. Nah, berapakah medan listrik di titik berjarak R atau berjarak jari-jari bola gitu terhadap bola ini gitu kan ya, misalkan begitu. Ya udah. Nah, kita masukkan dia ke hukum Gauss ya, bahwa integral EdA itu sama dengan sigma Q per epsilon 0 ya. Integral tertutup dari EdA itu sama dengan sigma Q per epsilon 0. Nah, sekarang E-nya bisa kita keluarkan dari integral, jadi E kali integral dA itu sama dengan sigma Q per epsilon 0. Ya. Nah, sekarang luasnya ini berbentuk apa nih? Karena dia berbentuk bola, maka luas bola kan 4πr kuadrat ya. Jadi, E kali 4πr kuadrat itu sama dengan, nah karena jumlah, kan ini sigma Q ya. Sigma Q ini menunjukkan banyaknya Q gitu, banyaknya muatan yang terkandung atau muatan yang terkandung dalam permukaan tertutup ini gitu ya. Karena permukaan tertutup ini tadi hanya ada satu muatan, yang besarnya ada Q, yang besarnya adalah Q, maka kita bisa tulis dia Q gitu ya. Jumlah Q-nya adalah Q aja gitu karena satu muatan aja gitu kan. Ya, kalau kita pengen tahu nilai E, maka 4πr kuadratnya kan kita tukar ke bawah ya. Jadi E-nya itu sama dengan Q per 4πr kuadrat kali dengan epsilon 0. Nah, ini kenal nggak nih? 4 kali V kali epsilon 0. Itu yang mana yang konstanta itu tadi? Ya, konstanta yang kemarin itu. Ya, jadi kita tukar nih antara R kuadrat dengan epsilon 0. R kuadratnya ke kanan, epsilon 0-nya ke kiri. Jadi kita gabungin jadi satu nih. 1 per 4 V epsilon 0 Q per R kuadrat. Atau bisa kita tulis 1 per 4 V epsilon 0 ini sebagai K gitu ya. Jadi E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, ternyata hasilnya di mana K itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 ya, yang kemarin. Ternyata hasilnya itu adalah sama ya. Jadi dengan menggunakan hukum Gauss ini, kita bisa mendapatkan persamaan medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah muatan titik. Yang mana ini hasilnya ternyata sama dengan yang kemarin kita bahas ya, yaitu medan listrik yang diakibatkan oleh sebuah muatan. Nah, itu kalau muatannya adalah muatan titik ya. Nah, sekarang bagaimana jika muatannya itu adalah muatan yang kontinu, artinya dia berbentuk benda gitu, berbentuk seperti benda. Karena muatannya mungkin tersebar pada sebuah benda gitu. Contohnya, nah, ada listrik, ada kawat gitu, kawat berarus listrik. Nah, ada kawat berarus listrik, kita ditanya nih, berapakah medan listrik pada jarak R pada kawat tersebut? Nah, kalau kita menggunakan prinsip yang kemarin, penjumlahan, ya bisa juga gitu, tapi nanti hasilnya akan sedikit lebih rumit. Nah, jika menggunakan hukum Gauss, itu ternyata lebih mudah. Ya. Nah, sekarang gini, kita bentuk dulu yang namanya permukaan Gaussnya apa gitu ya. Kalau tadi muatannya berbentuk titik ya, maka permukaan Gauss yang masuk akal adalah bola gitu kan ya. Nah, sekarang muatannya itu berbentuk sebuah panjang, sebuah kawat gitu, kawat panjang bermuatan gitu. Maka permukaan Gaussnya itu adalah berbentuk silinder ya, kan yang simetris gitu. Yang simetris supaya mudah kita untuk perhitungannya. Yang melingkupi dari kawat tersebut itu adalah sebuah silinder ya kan. Karena apa? Karena silinder ini di titik manapun pada kulit silinder ini itu maaf bukan silinder tapi kulit silinder ya lebih tepatnya. Itu karena titik pada kulit silinder ini dimanapun dia jaraknya adalah R terhadap kawat gitu kan ya. Mau di sini jaraknya R terhadap kawat, mau di sini jaraknya R terhadap kawat gitu kan. Jadi permukaan Gaussnya adalah sebuah silinder. Maka bukan sebuah silinder, kulit silinder ya, kulit silinder. Nah, bagian atasnya dan bagian bawahnya itu sebenarnya ada juga muatan yang keluar, tapi ini bakal saling menghilangkan ya. Jadi yang kita gunakan hanya yang kulit aja.
Nah, sebelumnya kita definisikan dulu yang namanya kerapatan muatan persatuan panjang gitu ya. Kerapatan muatan persatuan panjang atau katakanlah kita sebut dia sebagai lambda gitu ya. Lambda itu menyatakan banyaknya muatan atau jumlah muatan Q gitu per panjangnya. Panjangnya itu katakanlah panjangnya adalah L. Jadi lambda itu adalah Q per L. Jumlah muatan per panjang kawat gitu ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu. Tadi permukaan Gaussnya kita sudah menentukan bahwa permukaan Gaussnya adalah kulit silinder ya. Kemudian kita masukkan dia ke hukum Gauss ya. Kita masukkan ke hukum Gauss bahwa integral EdA itu sama dengan sigma Q per epsilon 0 ya. Nah, sekarang integral E-nya kan keluar ya, keluar dari integral. Nah, sekarang luasan yang dimaksud luasan apa? Tentu saja luasan yang dimaksud adalah eh, selimut atau kulit dari silinder. Nah, bagaimana menghitung kulit dari silinder? Tentu saja untuk menghitung kulit dari silinder, kita hitung dengan apa? Panjang keliling lingkaran, ya, keliling lingkaran dikali dengan tinggi dari silindernya ya. Jadi keliling lingkaran kan 2VR, tinggi dari silindernya katakanlah H gitu atau L gitu. Ya, kita gunakan aja L misalkan begitu ya. Jadi diintegralkan luasnya itu adalah 2VR kali L. Kan kulit silinder ya. Keliling lingkaran dikali dengan panjangnya. Jadi 2VR kali L. Sama dengan muatan totalnya itu adalah Q ya. Muatan total pada kawat itu adalah Q per epsilon 0 ya. Sehingga kita bisa cari E. E itu sama dengan 2VRL-nya ke bawah kan. 2VRL-nya ke bawah dapatlah Q per 2VR L kali epsilon 0 ya. Nah, sekarang gini, kan lambda itu adalah Q per L. Berarti Q itu adalah lambda kali L. Kita ganti Q ini menjadi lambda kali L. L-nya kita coret dengan L yang di bawah, sisanya adalah tinggal lambda aja, ya nggak? Kan ini lambda kali L, ini coret L-nya dengan L yang di bawah ini. Jadi abis nih L-nya, maka sisanya adalah E sama dengan lambda per 2VR kali epsilon 0, ya. Maka bisa kita tukar nih antara R dengan epsilon 0 nya ke sini, jadi 2V epsilon 0 lambda per R. Ini sebenarnya udah selesai sih untuk menghitung medan listrik ya. Tapi untuk kemudahan kita cari 1 per 4 pi epsilon 0 karena kita tahu nilainya sebesar 9 kali 10 pangkat 9 kan ya. Jadi ini caranya kita kali aja, atasnya kali 2, bawahnya kali 2. Jadi kita kali 2 per 2. Jadinya ini kan 2 kali 2 jadinya 4 ya. Di atasnya jadi 2. Jadi 2 kali 1 per 4 V epsilon 0 kali lambda per R. Nah, ini kan 1 per 4 V epsilon 0 kan kita sudah hafal ya. Itu adalah nilainya K, konstanta itu tadi. Yang nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Jadi kita bisa dapat nilai E itu adalah 2K lambda per R ya. Itu adalah untuk menentukan besarnya medan listrik di suatu titik pada jarak R gitu. Pada jarak R terhadap suatu kawat yang bermuatan listrik. Ini ya. Ini adalah besarnya E. Nah, bagaimana jika muatannya kita ingin menentukan besarnya medan listrik di sekitar bidang bermuatan listrik yang tak hingga gitu ya, atau kita memiliki sebuah luasan gitu. Nah, jika kita memiliki sebuah kepingan ini diberi muatan listrik yang tersebar merata pada seluruh kepingan gitu ya, maka kalau tadi kita menggunakan muatan persatuan panjang atau lambda ya. Sekarang kita gunakannya adalah sigma gitu ya. Sigma itu dia itu adalah muatan persatuan luas. Kalau tadi lambda muatan persatuan panjang, kalau sekarang itu adalah muatan persatuan luas ya. Dimana sigma itu adalah Q per A gitu ya. Dimana Q-nya adalah jumlah muatan dan A-nya itu adalah luas bidang. Nah, sekarang permukaan Gauss-nya itu adalah yang ini nih, yang tutup silindernya ini. Ya, tutup silindernya ini. Kalau tadi kan kulit silindernya. Nah, di kulit silinder ada nggak muatan yang keluar dari kulit ini?
Ada sebenarnya ada muatan yang ke atas, tapi dia bakal diseimbangkan dengan muatan yang ke bawah gitu ya. Jadi secara total flux listrik yang keluar dari kulit silinder ini itu adalah nol. Karena yang ke atas akan diimbangi dengan yang ke bawah, yang ke kiri diimbangi dengan yang ke kanan. Yang tersisa adalah yang ke depan. Dan juga satu lagi adalah yang ke belakang gitu ya. Jadi ada dua luasan nih permukaan Gaussnya, yaitu tutup silinder yang depan ya, yang ada medan listrik keluar dari tutup silinder yang depan, ada medan listrik yang keluar dari tutup silinder yang belakang ya. Nah, dari situ kita masukkan ke hukum Gauss ya, bahwa integral pada ruang tertutup dA itu sama dengan sigma Q per epsilon 0 ya. Karena luasnya tadi ada 2, jadi ada 2 EA Q per epsilon 0, sehingga E bisa kita hitung dengan 2 sama A-nya ke bawah ya. 2 sama A-nya ke bawah, dapatlah kita Q per 2A epsilon 0 ya. Jadi E-nya adalah sigma per, nah sekarang gini, Q, ini kan di atas ada Q, di bawah ada A. Sedangkan tadi kita sudah mendefinisikan bahwa Q per A itu adalah sigma gitu ya. Jadi ini Q per A bisa kita ganti dengan sigma. Jadi E sama dengan sigma 2 epsilon 0 ya. Ini adalah besarnya medan listrik di sekitar bidang bermuatan listrik yang tak hingga. Nah, tak hingga itu artinya luasnya sangat luas sekali gitu ya. Nah, sekarang gini, perhatikan bahwa di sini itu tidak ada R gitu. Jadi dia nggak berpengaruh jaraknya dari titik tersebut ke permukaan ini. Ya, besarnya bakal tetap segitu. Sigma per 2 epsilon 0. Nah, sekarang bagaimana kalau kita memiliki keping sejajar yang bermuatan gitu ya? Maka bisa kita lihat bahwa eh, sigma integral dari EDA itu sama dengan sigma Q per epsilon 0 ya. Jadi EA sama dengan Q per epsilon 0. Sehingga E sama dengan Q per A epsilon 0 atau A-nya itu adalah sigma ya. Jadi Q per A itu adalah sigma per epsilon 0. Nah, sekarang gini, kenapa dia besarnya sigma per 2 sigma per epsilon 0? Kalau tadi kan sigma per 2 epsilon 0 gitu ya. Jadi bisa kita katakan bahwa atau memang E ini adalah 2 kali lipat dari yang tadi. Ya. Kalau tadi kan sigma per 2 epsilon 0, kalau sekarang sigma per epsilon 0. Nah, ini bisa kita lihat di gambar ini. Dan di gambar ini, kalau di tengah-tengahnya ya, ini yang dimaksud dengan E ini yang di tengah-tengah ya. Kalau yang jadi gini, keping yang ini mengakibatkan medan di titik ini ke arah kanan gitu ya. Karena dia keping positif. Kalau keping yang ini, keping yang negatif, dia mengakibatkan medan di sini ke arah kanan juga. Karena dia negatif kan menuju dia. Kan keluar dari positif memasuki negatif. Nah, jadi di tengah-tengah ini ada dua medan. Ya nggak? Ada dua medan akibat keping yang ini, akibat yang keping yang ini. Kalau besarnya antar kepingnya ini medannya adalah sama, maka E-nya juga sama. Sorry, kalau pada keping ini rapat muatannya sama antara keping yang ini dengan keping yang ini, hanya beda tanda aja, maka medannya sama. Maka medan totalnya tinggal dijumlah. Tapi sebelah sini dan sebelah sini itu kan saling menghilangkan. Artinya medan listriknya di luar itu adalah 0, sedangkan di dalam itu adalah 2 kali lipat dari yang tadi, yang sigma per 2 epsilon 0. Jadi sigma per epsilon 0 aja. Nggak ada 2-nya di bawahnya gitu ya. Jadi dia 2 kali lipat lebih besar dari yang tadi. Nah, ini nanti kalau misalkan kepingnya bermuatan sama, itu justru kebalikannya. Di dalam dia 0. Misalkan dua-duanya positif ya. Dua-duanya positif, maka E1 ke kanan, E2 ke kiri. Dia malah 0. Nah, sedangkan di sebelah luar itu malah yang ini tadi, sigma per epsilon 0 di luar gitu. Jadi, kalau kepingnya bermuatan sama, di dalam 2 kali lipat, di luar 0. Tapi kalau kalau kepingnya bermuatan beda, di dalam 2 kali lipat, di luar 0. Tapi kalau misalkan kepingnya bermuatan sama, di dalam 0, di luarnya 2 kali lipat gitu ya. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai medan listrik pada bola pejal yang bermuatan.
bola pejal itu artinya bola yang dia ada isinya gitu, bukan berupa kulit aja. Kan ada juga ya bola yang kulit aja gitu. Nah, ini bola yang ada isinya dan isinya itu diberi muatan yang homogen. Muatan yang homogen itu artinya muatannya itu tersebar merata di keseluruhan bagian dari bola tersebut. Ya. Nah, sekarang bagaimana besarnya medan listrik di dalam bola dan di luar bola tersebut ya? Nah, kalau tadi kita bicara kawat ya, berarti kita bicara rapat muatan persatuan panjang. Kemudian tadi kita membahas juga mengenai uh, keping ya. Berarti kita membahas rapat muatan ya. Sigma itu rapat muatan per satuan luas. Nah, kalau sekarang kita bicara tentang benda tiga dimensi, bola gitu. Berarti kita bicara rapat muatan per satuan volume ya. Jadi bola isolator bermuatan merata dengan rapat muatan rho gitu ya. Itu sama dengan Q per V, di mana Q itu adalah jumlah dari muatannya, sedangkan V itu adalah volume dari bolanya gitu ya. Nah, eh, jadi kalau kita bagi nih, karena dia berbentuk bola ya, jadi kan kita sudah definisikan nih rapat muatan persatuan volume, Q per V gitu ya. Q itu adalah jumlah muatan, V itu adalah volume dari bola. Nah, untuk benda berbentuk bola, dia kan volumenya adalah 4/3 VR pangkat 3. Di mana R itu adalah jari-jari dari bolanya. Ya. Kalau bolanya dia memiliki jari-jari R, maka V-nya itu adalah 4/3 VR pangkat 3. Jadi Q per 4/3 VR pangkat 3 gitu ya. Nah, kalau kita masukkan dia ke dalam hukum Gauss, ya, integral dari EdA itu sama dengan sigma I per epsilon 0. Ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu nih, kita mau mencari yang di dalam bola atau yang di luar bola. Misalkan kita mau menghitung yang di dalam bola dulu. Ya. Kalau kita ingin menghitung yang di dalam bola dulu, maka kita buat permukaan Gauss di dalam bola. Ya. Kita buat permukaan Gauss di dalam bola. Nah, maka kita tentukan berapa sih muatan yang dilingkupi oleh permukaan bola ini, bola di dalam bola ini, ya kan? Bola ini di dalam bola ini gitu ya. Nah, berapa sih muatan listrik yang dilingkupi oleh bola ini? Nah, jadi gini, muatan yang dilingkupi oleh permukaan S1, kita katakanlah permukaan Gauss ini S1 ya, itu ya tinggal dikali kan, berapa rapat muatannya dikali dengan berapa sih volume dari bola kecil ini, bola di dalam bola ini, gitu kan ya. Kan rho sama dengan Q per V, berarti Q sama dengan rho kali V gitu ya. Kalau kita kalikan rho dengan V total, dapatnya Q total. Tapi kalau kita ingin tahu Q di dalam bola kecil, maka dikalinya bukan dengan volume total, tapi dikali dengan volume bola kecil gitu. Jadi rho kali V1. Rho-nya tadi kita sudah dapat Q total per 4/3 PR pangkat 3. Jadi Q per 4/3 PR pangkat 3 dikali dengan volume bola ya, volume bola kecil ini. Berapakah volume bola kecil ini? Volume bola yang hitungnya 4/3 VR pangkat 3 ya, di mana R-nya adalah R kecil, yaitu jari-jari dari bola kecil ini, bola permukaan Gauss ini ya. Jadi kita dapat di sini ada 4/3 V, di sana juga ada 4/3 V, itu bisa kita coret ya. Jadi kita dapat muatan total yang dilingkupi oleh bola kecil ini, bola di dalam permukaan Gauss ini, itu adalah R pangkat 3 kecil, R kecil pangkat 3 per R besar pangkat 3 dikali dengan Q. Q itu adalah muatan total ya. Jadi perbandingan antara R pangkat 3 per R besar pangkat 3 dikali dengan muatan total. Itu adalah muatan yang dilingkupi oleh bola kecil ini ya. Nah, setelah itu kita masukkan dia ke dalam permukaan kita masukkan dia ke hukum Gauss ya. Kita masukkan dia ke hukum Gauss bahwa integral dari EdA itu sama dengan sigma Q per epsilon 0 ya. Integral dari EdA itu adalah sigma Q per epsilon 0. Nah, sekarang A-nya itu apa? A-nya itu adalah luas dari permukaan Gauss ini ya. Kalau tadi volume, kalau sekarang luas ya. Luas dari permukaan Gauss, luas dari
ini kan permukaan Gaussnya berbentuk bola nih. Jadi luasnya ya 4 pi r kecil kuadrat gitu ya. Jadi E kali ya luasnya adalah 4 pi r kuadrat gitu. R-nya R kecil ya. Karena kita menghitung permukaan Gaussnya yang ini, bola yang kecil ini. Nah, kita masukkan Q-nya. Nah, berapa sih jumlah muatan yang dilingkupi oleh bola kecil ini? Tadi kita sudah hitung, besarnya adalah R kecil pangkat 3 kali Q per R besar pangkat 3. Kita masukkan ke sini. Dibagi dengan epsilon 0. Ya. Dapatlah kita nilai ini. Nah, sekarang di sini ada R kuadrat, di sana ada R pangkat 3. Itu bisa kita coret kan? R kuadratnya hilang, R pangkat 3-nya tinggal 1 ya. Tinggal R pangkat 1. Epsilon 0 nih bisa ke atas. Jadinya nemenin si R pangkat 3 ya. Jadinya E kali 4V itu sama dengan RQ per R pangkat 3 kali dengan epsilon 0. Nah, kalau kita pengen tahu E, ya tinggal di 4V-nya tinggal dikebawahin ya. 4V-nya dikebawahin, dapatlah kita persamaan seperti itu. Kemudian 4V-nya, atau sorry, si L0-nya kita pindah ke kiri, dapatlah kita 1 per 4 VE0 gitu ya. 4 VE0 kan kita udah tahu ya, 1 per 4 VE0 itu adalah A itu ya, yang nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Jadi kita bisa dapat nilai medan listrik di dalam bola bermuatan itu adalah E sama dengan K K nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Q itu nih adalah muatan total yang muatan total yang dimiliki oleh bola ya. Kali dengan R, R itu adalah apa? R itu adalah jarak dari titik yang ditanyakan ya, dari titik yang ditanyakan ke pusat bola ya. Yang mana ini dapatnya tadi dari jari-jari bola kecil ya. Jadi berapa medan listrik di dalam bola? Ya, R-nya adalah jarak dari titik pusat bola ke titik yang ditanyakan gitu ya. Itu R per R pangkat 3. R pangkat 3 adalah jari-jari bola besarnya. Ya, jari-jari bola besar ini secara keseluruhan itu R-nya. Jadi ini adalah besarnya medan listrik di dalam bola bermuatan listrik. Nah, sekarang gimana dengan di luarnya gitu ya. Nah, kalau kita mau cari medan listrik yang di luar, ya tentu saja kita buat permukaan Gaussnya di luar bola tadi. Ya, bukan di dalam tapi di luar. Nah, kalau di luar bola, ini sebenarnya perhitungannya jadi lebih gampang karena kita nggak usah karena gini, muatan total yang dilingkupi oleh bola permukaan Gauss yang S2 ini itu ya udah Q total, ya kan? Jadi kan bola ini mengandung muatan sebesar Q, maka bola besar ini juga mengandung muatan ya sebesar Q ini juga gitu karena permukaan Gauss ini melingkupi keseluruhan dari bola bahkan lebih gitu. Jadi kalau sumber muatannya hanya bola ini aja ya udah Q ini total gitu. Maka kita bisa langsung masukkan ke hukum Gauss ya. Integral EDA itu sama dengan sigma Q per epsilon 0 ya. Nah, sekarang A-nya itu adalah permukaan ya, luas permukaan dari bolanya ya, luas permukaan dari bola. Bola yang dimaksud adalah bola permukaan Gauss ya. Bola permukaan Gauss yang mana jari-jarinya adalah R kecil. Ya, jadi luas dari permukaan bola ini, S2 ini, itu adalah 4 VR kuadrat ya, di mana R ini adalah jari-jari permukaan Gauss ya. Sama dengan jumlah Q. Nah, sekarang berapa sih muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan Gauss ini ya udah keseluruhan gitu. Keseluruhan dari muatan yang dikandung oleh bola ini. Jadi kita masukkan aja semuanya Q gitu per epsilon 0. Jadi kalau pengen tahu E, yang 4 VR kuadratnya kita pindah ke bawah. Jadi kita dapat Q per 4 VR kuadrat kali dengan epsilon 0 ya. Nah, si epsilon 0-nya sama R kuadratnya boleh deh kita tukar epsilon 0-nya ke kiri gitu ya, seperti tadi. Dapatlah kita nilai E itu sama dengan 1 per 4 V epsilon 0 kali Q per R kuadrat, di mana 1 per 4 V epsilon 0 itu sama dengan K gitu ya. Nah, jadi bisa kita lihat kalau di luar bolanya itu dia nggak bergantung pada jari-jari bola dari
bola kecil ini, dari bola konduktor ini, bola bermuatan ini, dia tidak bergantung pada R besar di sini. Dia hanya bergantung pada berapa jarak dari titik pusat bola ke titik yang ditanyakan. Gitu ya. Jadi kalau di dalam tadi kan bergantung pada R kecil, bergantung pada R besar gitu. Tapi kalau di luar, bola itu hanya bergantung pada jaraknya terhadap titik yang ditanyakan. Di mana ini hampir dan secara kuadratik ya. Berbanding terbalik antara E dengan R kecil kuadrat ini antara medan listrik dengan jaraknya terhadap pusat bola itu berbanding terbalik secara kuadratik. Nah, kalau tadi kita lihat tadi ya, kita lihat yang tadi itu dia berbanding lurus antara E dengan R kecil berbanding lurus. Artinya apa? Semakin jauh dari R, justru dia semakin besar, semakin jauh dari pusat bola. Kalau di dalam bola, semakin jauh dari pusat bola, justru E-nya semakin besar. Tapi, kalau di luar bola, semakin jauh dari pusat bola, E-nya justru semakin kecil. Nah, ini kalau kita gambar dalam grafik, itu jadinya seperti ini. Ya, dari pusat bola ke permukaan bola, gitu ya, medan listrik itu semakin lama semakin besar. Ya. Medan listrik semakin lama semakin besar karena dia berbanding lurus dengan R itu tadi kan ya. Semakin besar R-nya, semakin jauh dia dari pusat bola, medan listriknya semakin besar. Ini dapat kita pahami bahwa semakin jauh dari pusat bola, maka permukaan Gauss-nya juga semakin besar, maka muatan yang dilingkupinya juga semakin besar. Ya wajar medannya semakin besar. Nah, di sini itu adalah nilai maksimal ya. Kemudian, setelah melewati nilai permukaan bola, nilai medan listriknya itu justru semakin kecil secara kuadratik, ya. Karena tadi berbanding terbalik dengan R kuadrat, gitu ya. Jadi, kurva kuat medan listrik yang dihasilkan oleh bola isolator yang mengandung muatan yang tersebar secara homogen itu seperti ini, gitu ya. Sumbu medan listrik maksimum itu terjadi ketika R kecilnya sama dengan R besarnya, yaitu artinya apa? Artinya pada jarak sama dengan jari-jari bola, ya. Atau kita katakan medan listrik terbesar itu pada permukaan bola, gitu. Di sini adalah medan listrik yang paling besar. Ya, mari kita bahas ya sebuah contoh ya. Ada bola konduktor dengan jari-jari 10 cm bermuatan listrik 500 mikrokulom. Ya, mikro itu artinya 10 pangkat min 6. Jadi kalau 500 mikrokulom itu artinya adalah 500 kali 10 pangkat min 6. Ya. Kemudian ada titik A, titik B, titik C terletak segaris terhadap pusat bola dengan jarak masing-masing terhadap pusat bolanya adalah 12 cm, 10 cm, dan 8 cm. Kita disuruh untuk menentukan kuat medan listrik di titik A, di titik B, dan di titik C. Gambarnya seperti ini ya. Jadi ada bola konduktor ya dengan jari-jari 10 cm, kemudian dia bermuatan listrik 500 mikrokulom ya. Kemudian kita disuruh untuk menentukan besarnya medan listrik di titik A, di titik B, dan di titik C. Ya, sekarang kita hitung dulu medan listrik di titik A ya. Tadi karena ini di luar bola, jadi besarnya seperti ini ya. EA sama dengan K Q per R kuadrat ya. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya itu adalah 500 mikrokulom. Jadi 500 kali 10 pangkat min 6 ya. Dibagi dengan R-nya, itu jarak dari A ke titik pusat bola itu adalah, kalau yang A itu adalah 12 cm ya. Jadi 12, kalau dibikin ke meter, dia jadi 12 kali 10 pangkat min 2. Ini kalau kita hitung, dapatlah kita nilai 3,1 kali 10 pangkat 8 Newton per Coulomb ya. Nah, sekarang yang kedua itu adalah titik B ya. Titik B ada di permukaan bola ya. Artinya bolanya ini memiliki jari-jari 10 cm, titik B juga ada pada jarak 10 cm ya. Artinya R kecilnya 10 cm, R besarnya juga 10 cm. Kita masukkan EB karena dia ada di dalam bola ya. Maka kita persamaannya yang ini ya. EB sama dengan K QR per R pangkat 3 ya. Karena R sama dengan R besar ya. Karena jaraknya dari pusat bola ke titik B itu sama dengan jari-jari bola ya. R kecil sama dengan R besar sama dengan 10 cm. Maka bisa kita ganti R kecil ini jadi R besar ya.
Atau sebaliknya juga boleh sih, R besarnya jadi R kecil. Misalkan kita ganti R kecil ini jadi R besar ya. Jadi R besarnya ada dua nih, di atas ada, di bawah ada pangkat 3 tapi yang di bawah. Yang bisa kita coret, jadi sisanya adalah tinggal pangkat 2 ya. R yang atas coret, R yang bawah coret, sisanya tinggal pangkat 2. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 kali 500 kali 10 pangkat min 6, jaraknya itu adalah 10 cm kan. 10 cm jadinya adalah 10 kali 10 pangkat min 2 kalau dibikin ke meter. Ya, jangan lupa dikuadratkan. Ini semua dihitung, dapatlah hasilnya adalah 4,5 kali 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Berikutnya adalah medan di titik C ya. Nah, di titik C juga sama seperti di titik B, dia ada di dalam bola. Jadi kita gunakan persamaan yang ini ya. EC sama dengan K Q per R per R pangkat 3 ya. R kecil itu jarak dari titik yang ditanyakan ke pusat bola, sedangkan R besar itu adalah jari-jari bola ya. Kita masukkan, K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, kemudian muatannya ya. Muatannya itu adalah 500 kali 10 pangkat min 6, kemudian jaraknya dari titik C ke titik O ya, atau dari titik C yang ditanyakan ini ke pusat bolanya adalah 8 cm kan, jadinya adalah 8 kali 10 pangkat min 2 ya. Kemudian jari-jari bolanya ada 10 cm, jadi 10 kali 10 pangkat min 2, tapi ingat ya, ini R-nya pangkat 3, jadi pangkat 3 ya. Ini 500 kali 10 pangkat min 6, bisa kita coret ya, nolnya 2, maka 10 pangkat min 6 tinggal 10 pangkat min 4 ya. Nah, ini 10 pangkat min 6 tinggal 10 pangkat min 4. Ini 10 kali 10 pangkat min 2, itu kan 10 pangkat min 1, dipangkatin 3, jadi 10 pangkat min 3 ya. Jadi ini 9 kali 5 kali 8. Ini salah ya, ini bukan 3,1. Ini harusnya adalah 5 kali 8 kan 40. 40 kali 9, 360. Ini harusnya adalah 3,6 ya. 3,6 kali 10 pangkat 8. Bukan 3,1, ini harusnya adalah 3,6. 3,6 kali 10 pangkat 8. Hasilnya adalah 3,6 kali 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai medan terbesar itu adalah pada EB, ya, yaitu 4,5. Kalau di luar tadi 3,1, di permukaan 4,5, di dalam 3,6, di titik C 3,6. Bukan 3,1 ya, tapi 3,6. Ya, dapatlah kita nilai ternyata terbesar adalah di titik B, sesuai dengan grafik tadi ya. Nah, mari kita bahas satu contoh soal lagi ya. Satu contoh terakhir supaya dapat menambah pemahaman kita. Nah, sebuah bidang tahingga, jadi ada bidang yang sangat luas sekali ya. Dia memiliki rapat muatan 4 nanocoulomb. Nano itu artinya adalah 10 pangkat min 9. Jadi kalau 4 nano artinya 4 kali 10 pangkat min 9 coulomb per meter kuadrat. Terletak pada bidang YZ ya, di titik asal. Ya. Di bidang YZ artinya dia melintang tegak lurus terhadap sumbu X. Ada sebuah bidang yang tegak lurus terhadap sumbu X gitu ya. Nah, dan bidang tahingga kedua dengan rapat muatan min 4 nanocoulomb. Jadi dia yang satu plus, yang satu min ya. Rapat muatannya besarnya sama-sama 4 nano atau 4 kali 10 pangkat min 9, tapi yang satu plus, yang satu min. Terletak dengan bidang sejajar dengan YZ, artinya dia sejajar dengan bidang yang tadi dong. Ya, tapi bukan di pusat, bukan di titik 0, tapi di titik X sama dengan 2. Nah, carilah medan listrik di titik X 1,8, Y-nya 0, dan X sama dengan 5, Y-nya 0. Nah, sekarang kita yang 1,8 dulu. Ya, sebelumnya kita gambarin dulu nih. Bidang yang pertama itu dia ada di titik asal ya. Dia ada di titik asal. Jadi kalau kita memiliki sebuah koordinat kartesian ya, yang satu arahnya ke arah sumbu X, yang satu arahnya ke sumbu Y, yang satu arahnya ke sumbu Z gitu ya. Kemudian ada ada sebuah bidang tahingga yang memiliki rapat muatan plus 4 nanocoulomb terletak pada bidang YZ. Ini kan Y, Z ya, berarti di bidang itu tuh. Nah, di bidang itu
di titik asal, artinya di titik X sama dengan 0 ya. Kemudian ada bidang yang kedua, di mana nih yang kedua? Oh, yang ini yang satu, dia memiliki rapat muatan ya, sigma satunya sama dengan 4 nanocoulomb per meter kuadrat gitu ya. Kemudian ada bidang kedua ada di mana? Katanya ada di X sama dengan 2, sejajar dengan YZ. Artinya sejajar juga dengan bidang yang tadi, tapi di X sama dengan 2. Kalau tadi kan di X sama dengan 0, karena di pusat gitu ya. Sekarang di X sama dengan 2. Jadi, yang ini bidangnya. Jadi ada dua bidang atau ada dua keping gitu ya. Nah, tapi kalau yang ini besarnya sigmanya adalah min. Ini bukan sigma 1 ya, ini harusnya adalah sigma 2. Besarnya adalah min 4 nanocoulomb ya. Kita ditanya berapakah medan di titik X sama dengan 1,8. Ini di sini ya. Jadi di antara kedua bidang tersebut ya. Di antara kedua bidang tersebut itu besarnya berapa. Nah, sekarang oleh muatan yang positif ya, oleh rapat muatan positif di titik 1,8 tentu saja medan listriknya ke arah kanan ya kan, karena menjauhi muatan positif. Tapi oleh muatan yang negatif dia juga ke arah kanan karena dia mendekati muatan negatif. Jadi medannya arahnya sama. Kalau arahnya sama ya tinggal dijumlah ya enggak. Nah, sekarang ya tinggal kita masukkan S1 sigma per 2 epsilon 0. Jadi kita masukkan sigmanya adalah 4 nanocoulomb kan. Jadi 4 kali 10 pangkat min 9. Sedangkan epsilon 0 artinya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Dapatlah kita nilai 226 nanocoulomb. E2 karena sigmanya sama. Tadi cuma beda tanda doang kan. 4 kali 10 pangkat min 9 juga. Jadi dia sama 226. Jadi E total itu bisa kita jumlahkan E1 ditambah dengan E2 yaitu 226 ditambah 226 yaitu 452 nanocoulomb. Nah, sebenarnya karena keping sejajar ini punya muatan yang sama, kita bisa gunakan rumus yang tadi, yang rumus keping sejajar, di mana E sama dengan sigma per epsilon 0, nggak ada angka 2-nya ya. Nanti hasilnya bakal langsung 452 ya. Nah, sekarang gimana kalau yang ditanya adalah di titik, tadi kan ini bidang yang pertama, ini bidang yang kedua, sekarang yang ditanya di titik ini, di titik X sama dengan 5 ya. Di titik X sama dengan 5 artinya dia di luar kedua keping tadi gitu ya. Tadi kan sebenarnya udah kita bahas bahwa prediksinya itu adalah 0 ya. Sekarang kita lihat, karena keping yang ini, karena keping muatan yang pertama, itu di titik ini, karena dia bermuatan positif, di titik ini ada medan listrik yang arahnya ke kanan. Ya enggak? Karena menjauhi muatan positif. Tapi oleh keping yang kedua, karena dia bermuatan negatif, maka di titik ini, dia arah medan listriknya adalah ke kiri, gitu ya. Karena akan menuju yang negatif. Artinya, arah E1 dan arah E2-nya itu berlawanan arah. Karena dia tidak bergantung pada jarak ya, dia hanya bergantung pada besarnya sigma. Karena sigmanya adalah 4 nanocoulomb, jadi ini kita tinggal kurangi aja langsung. Jadi 226 dikurang 226. Hasilnya adalah 0. Jadi besarnya medan listrik di luar keping ini itu nilainya adalah 0 ya. Jadi kalau di dalam itu adalah 2 kali lipat, sedangkan kalau di luar itu adalah 0. Ya. Nah, dari situ kita sudah membahas ya soal mengenai keping sejajar ini. Ya, demikian video untuk perkuliahan hukum Gauss ini, perkuliahan fisika dasar 2 untuk pertemuan kali ini, yaitu mengenai hukum Gauss. Semoga dapat dipahami. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.